Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia makan dan tidak minum. Mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melalui perumpamaan di atas, Tuhan Yesus menegur generasi yang keras hati, yang selalu mencari alasan untuk menolak pesan Allah. Yohanes Pembaptis hidup asketis, yakni hidup sederhana di padang gurun, dan mereka menolaknya. Sementara itu, Yesus datang dengan penuh kasih, bergaul dengan orang berdosa, mereka pun menolaknya. Gambaran anak-anak di pasar menunjukkan sikap kekanak-kanakan, tidak mau menerima apapun, selalu bersungut-sungut, dan menutup diri terhadap karya Allah. Melalui bacaan ini kita diajak untuk melihat ke dalam diri. Apakah kita juga sering bersikap seperti anak-anak di pasar? Kadang kita menolak teguran yang keras, tetapi juga menolak kasih yang lembut. Kita mencari alasan untuk tidak berubah, padahal Allah hadir dalam berbagai cara untuk menyelamatkan kita. Hikmat sejati, kata Yesus, dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya, buah nyata dari hidup berimanlah yang menunjukkan kebenaran, bukan sekedar kata-kata atau penilaian manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk membuka hati terhadap berbagai cara Allah bekerja. Kadang Ia hadir melalui teguran yang keras, kadang pula melalui pelukan kasih yang lembut. Jangan sampai kita menutup diri hanya karena caranya tidak sesuai dengan keinginan kita. Hikmat Allah selalu lebih besar daripada pikiran manusia. Maka saudara-saudari, mari kita belajar menerima karya Allah dengan rendah hati. Jangan terjebak dalam sikap menolak atau mencari alasan. Biarlah
hidup kita menghasilkan buah yang nyata, yakni kasih, pengampunan, kesetiaan. Dengan demikian, hikmat Allah sungguh dibenarkan dalam perbuatan kita. Tuhan Yesus, Engkau menegur generasi yang menolak Yohanes dan juga menolak Engkau. Ampunilah kami bila sering bersikap keras hati dan menutup diri terhadap karya-Mu. Bukalah hati kami agar mampu menerima teguran maupun kasih-Mu, dan jadikan hidup kami berbuah dalam perbuatan nyata. Semoga hikmat-Mu tampak dalam sikap kami yang penuh kasih dan rendah hati, sehingga dunia melihat terang-Mu melalui hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.